Minggu ke-27 tahun B. Selamat berjumpa dan bertemu kembali Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Bagaimana kabar Anda semua? Sehat-sehat semuanya bukan? Terberkati. Puji Tuhan. Iman kita akan firman Allah membawa sukacita dan berkat bagi kita. Bersukacitalah dalam Tuhan. Jangan lupa untuk berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Dan bacalah firman Tuhan tidak cukup 1-2 kali. Dan mohonlah Roh Kudus menolong agar hati dan pikiran kita terbuka. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kaum muda dan anak-anak, liturgi minggu ini melalui bacaan-bacaan yang kita baca dan kita renungkan memberikan pengajaran yang sangat indah, penting dalam hidup keluarga. Apa? Kesetiaan dalam hidup perkawinan. Melalui bacaan Injil, pengajaran Yesus tentang kesetiaan dalam hidup perkawinan dan menyambut atau menerima anak-anak kecil. Kitab Kejadian mempersiapkan kita untuk membantu kita memahami Injil, yakni laki-laki dan perempuan membentuk persekutuan yang tak terpisahkan. Dan melalui bacaan kedua, penulis surat kepada umat Ibrani, kita diingatkan dan ditegaskan kembali tentang kesetiaan. Kesetiaan seperti Yesus setia sampai mati. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita lanjutkan memperdalam apa yang secara singkat saya ungkapkan ini. Kisah dalam kitab Kejadian menempatkan keluhuran martabat manusia. Ketika Tuhan menciptakan, semua ciptaan yang lainnya dipersiapkan sebelum manusia diciptakan. Tuhan bersabda, tidak baik manusia hidup sendirian. Tidak baik manusia hidup sendirian. Karena itu Tuhan bersabda, aku akan menolongnya yang sepadan dengannya. Betul. Betul, Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih. Manusia tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Bila ia hidup sendirian, ia tidak dapat hidup dalam kasih. Bukankah Allah itu kasih? Dia ciptakan manusia supaya dia dapat mengungkapkan kasihnya. Allah menciptakan manusia dari tanah. Dan kepada manusia Tuhan menugaskan untuk memberi nama pada binatang-binatang. Bahasa simbolis. Artinya manusia punya superioritas atas binatang yang sama-sama adalah ciptaan Tuhan. Antara manusia dan binatang ada perbedaan yang menyolok. Antara manusia dan binatang tidak ada kesamaan. Meski sama-sama ciptaan Allah, manusia lebih tinggi dan manusia diberi kuasa untuk menguasai binatang-binatang.
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, benar, binatang tidak memiliki kemampuan memberikan alasan, tidak bisa mengadili, apalagi berpikir. Binatang tidak mempunyai relasi dekat dengan manusia. Sementara Bapak Ibu, sementara perempuan dalam kisah penciptaan diciptakan sama seperti laki-laki, sepadan. Untuk mengungkapkan kesamaan, kesepadanan, Kitab Suci mengatakan ketika manusia tidur, Tuhan Allah mengambil dagingnya, lalu Tuhan membentuk perempuan. Nah, dari kisah penciptaan ini, Tuhan Yesus memberikan pengajaran di mana perempuan dan laki-laki sejak awal telah membentuk persekutuan. Persekutuan kasih yang tak terpisahkan. Sementara orang-orang Farisi mendengar pengajaran Yesus, bertanya kepada Yesus. Tentu saja pertanyaan ini mungkin untuk mengetes, hanya mencoba-coba saja. Apakah seorang suami boleh menceraikan istrinya? Dalam hukum Musa, ada celah-celah di mana seorang suami boleh menceraikan istrinya dengan memberikan surat cerai. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, Musa tidak pernah mengizinkan perceraian. Itu semua hanya karena kedegilan hati mereka. Musa memberinya. Karena kedegilan hatimu lah Musa memberikan. Yesus sungguh-sungguh dengan berani mengoreksi hukum Musa. Namun sesungguhnya Bapak Ibu, bukankah sejak awal penciptaan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dan mereka membentuk persekutuan kasih? Karena itulah mereka meninggalkan orang tua mereka. Ia mengikatkan dirinya dengan istrinya dan mereka jadi satu yang tak terpisahkan. Sejak awal Tuhan menginginkan mereka suami istri bersatu dan saling mengasihi. Lalu Yesus menyimpulkan apa yang Allah satukan, tak seorang pun dapat menceraikannya. Luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, pengajaran Yesus sangat jelas, terang, dan mendalam. Ia sangat mengungkapkan keluhuran perkawinan, memberikan tempat yang luhur. Perkawinan adalah persekutuan kasih yang tulus, yang menuntut kesetiaan. Amin. Amin Bapak Ibu, amin, amin. Katakan amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, menceraikan istri untuk menikah dengan perempuan yang lainnya, itu adalah perzinahan. Itu adalah perzinahan. Dan itu adalah dosa. Demikian sebaliknya. Pengajaran Yesus ini tegas dan keras sekali. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, jangan lupa. Ini semua diinspirasi oleh kasih yang besar, kasih yang tulus. Sayangnya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih,
akhir-akhir ini, di zaman kita ini, perceraian terus-menerus semakin banyak, semakin meningkat. Kita patut menjadikan peristiwa ini untuk melihat kembali, membaca firman Tuhan kembali, dan meneguhkan hati kita masing-masing. Apa yang telah disatukan oleh Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkannya. Selanjutnya Bapak Ibu, Injil masih menambahkan tentang menyambut, menerima anak-anak. Bukan sekedar anak dalam perkawinan, anak dalam arti umum. Namanya anak, belum dewasa, perlu dituntun, dibantu. Mereka masih rapuh. Mereka belum bisa mengambil keputusan sendiri. Anak gampang ditipu karena kepolosan. Kita telah mengikuti sebelumnya. Yesus mengajak, biarlah anak-anak datang kepadaku. Jangan halangi mereka, karena kerajaan Allah untuk mereka. Amin. Amin. Anak-anak memiliki martabat yang luhur. Mereka meski anak-anak adalah pribadi-pribadi. Mereka punya relasi dekat dengan Allah, dengan kerajaan Allah. Lalu Yesus menyimpulkan pengajarnya dengan ungkapan yang sangat agung, dengan mulia. Amin. Aku katakan sekali lagi, mereka yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti anak-anak kecil, dia tidak akan masuk ke dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, anak-anak itu kan mempunyai kebiasaan percaya dan terbuka. Mari kita membangun supaya memiliki hati seperti anak-anak kecil, percaya, terbuka, dan tentunya rendah hati. Lalu Yesus memeluk, memberkati, meletakkan tangannya atas anak-anak sebagai implikasi dalam hidup kita manusia, hidup perkawinan suami istri. Penulis surat kepada umat Ibrani memberikan pengajaran kesetiaan. Setia seperti Yesus setia sampai akhir, sampai mati. Semoga contoh hidup Yesus memberi inspirasi dalam hidup kita, hidup pasangan suami istri. Dan semoga apa yang Tuhan telah satukan tetap satu untuk selamanya. Amin. Puji Tuhan. Salam Pater Agus Murtike, Domus Orationis Arnoldi Batu. Tuhan memberkati Anda semua. Amin.